Oke. Jadi begini ya. Ini adalah tutorial cara masukin produk di daftar di Akosis. Pertama gini, masuk dulu ke menu produk, terus ke daftar produk. Nah, nanti akan ada dua menu seperti ini. Yang atas adalah daftar grupnya, yang bawah adalah rinciannya. Untuk grupnya itu bebas ya, mau gimana. Misalnya ada toko yang seperti ini. Seperti ini ya. Misalnya di sini makanan. Kemudian di sini ada minuman. Terus di sini ada sembako misal. Terus di sini ada pulsa gitu. Biasanya ada beberapa toko yang juga jualan pulsa. Oh iya, ini kalau siapa mau nanti saya kirimin aplikasi untuk jualan pulsanya juga gratis, bonus dari kita kalau siapa mau, tapi masih pakai Android gitu. Jadi nanti aplikasi pulsanya di Android. Oke, lanjut. Misalnya ada pulsa, terus di sini misalnya ada grup apa lagi ya? Misalnya ada grup umum deh, misalnya begitu. Terus di sini ada lain-lain, misalnya begitu. Nah, ini mah grup saja. Apa fungsinya grup? Fungsinya grup adalah nanti kita bisa lihat laporannya dari satu grup itu mana yang transaksinya paling banyak, atau misal dalam satu grup itu ngasilin berapa sih, misalnya begitu, nanti bisa. Tapi ini adalah grupnya, sedangkan yang di bawah, ini adalah kategori adalah anak buah grupnya. Misal begini, saya kasih contoh ya, yang di umum, misal begini. Atau yang di lain-lain deh. Ini udah contohnya udah buat database macam-macam sih ya. Jadi kadang-kadang ada izin keramaian, kadang-kadang ada gula pasir dan lain sebagainya. Nah, ini saya kasih contoh aja yang di sini ya, misalnya. Nah, saya harus ngisi di sini kode. Kode ini sebenarnya adalah kode barcode di produknya. Cuma karena saya jualannya adalah grosir, saya rasa nggak perlu pakai kode barcode gitu. Kita tinggal bikin kodenya. Misal saya mau bikin teh pucuk. Saya kurang hafal nama barang-barangnya, tapi oke lah. Ini teh pucuk. Misal kodenya begini. TP dus 12. Misal begini. Nah, ini dinamanya adalah teh pucuk. Kemudian saya kasih identitas begini. Dus isi 12 atau dus 12. Artinya dalam satu dus isinya 12. Dus 12. Kemudian saya tutup begini, ini adalah identitasnya. Kenapa? Nanti saya tahu kenapa saya kasih identitas seperti ini. Nah, yang di sininya adalah tetap persediaan, yang satuannya di sini adalah samain aja semuanya picis saja. Semua, karena keterangannya sudah ada di sininya, entah itu dus, botol atau apa, nanti ada keterangannya di sini. Makanya yang di sininya picisin aja. Di sini adalah harga beli. Harga beli ini adalah harga beli per dus. Ya, harga beli per dus. Misal harga beli per dusnya 50.000. Saya isi di sini. Kemudian saya geser lagi, boleh pakai tanda panah di keyboard atau boleh pakai enter. Nah, dia akan langsung otomatis ke harga jual. Di sini ini harga jualnya misalnya saya bikin jadi 51.500, misal begitu. Di sini ada harga jual 2, harga jual 3. Ini nggak muncul di aplikasi soalnya ini adalah fitur lain gitu. Ini nanti kalau siap minat, nanti saya bisa melakukan pembelian penambahan license untuk fitur lain gitu. Intinya seperti ini. Jadi saya perlu bikin kode, nama, kemudian kategorinya persediaan aja, satuannya pakai picis aja, kemudian ada harga beli, dan kemudian ada harga jual gitu. Di nama ini nanti akan ada identitas begini, ada identitasnya begini. Ini maksudnya teh pucuk yang mana nih, misalnya begitu. Kemudian setelah selesai gitu, misalnya tadi kan selesai di sini ya, di harga jual selesai. Kemudian kita panah bawah aja di keyboard, thread
pilih oke aja. Kalau misalnya ada gini di yes saja, kalau enggak langsung aja ke bawah begitu. Biasanya tadi muncul peringatan karena ini database-nya udah database buat simulasi beberapa toko, jadi udah campur-campur datanya. Nanti kalau siap pasti akan langsung ke bawah. Nah, di sini saya bikin lagi produk teh pucuk BTL. Misalnya begitu. Di sini adalah teh pucuk, buka kurung, kita kasih identitas lagi, botol. Kita kasih tutup lagi. Gitu. Sebelahnya samain, ini picis, kemudian ini picis. Nah, harga belinya adalah harga beli per botolnya ya. Misalnya harga beli per botolnya kalau 50.000 berarti misalnya 50.000 dibagi misal 12. Nah, berarti satunya kena 4.166,66. Ini pakai koma bukan pakai titik. Pakai koma 66666 gitu. 41,6666. Kemudian dijualnya berapa? Misal dijualnya untuk yang botolannya 5.000 misal. Gitu. Gitu, Jadi tinggal lanjutin lagi nanti ke bawah. Begitu. Ada apa lagi? Misal ada, setahu saya teh pucuk tuh juga ada yang isi 24 setahu saya. Nanti ada lagi teh pucuk dus 24. Berarti nanti ada teh pucuk buka kurung dus 24 misalnya begitu. Ini ya. Nah, sama picis. Nah, kemudian harganya 50.000 dibagi misalnya sama ya. Saya nggak tahu gimana ininya nih. Saya nggak hafal produk-produknya soalnya 208 3,333333 misalnya gitu. Jualnya berapa yang ini? Yang ini jualnya misal 3.000 misalnya begitu. Mungkin beda di gramnya di milinya ya, saya juga kurang paham gitu. Tapi waktu itu saya pernah ketemu ada yang dus isi 12, dus isi 24, saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya ada milinya, lebih baik saya kasih mili di sini. Misalnya berapa mili gitu. Misalnya ya berapalah, saya nggak hafal. Yang penting artinya di namanya ini harus ada identitasnya. Kenapa di namanya harus ada identitasnya? Karena supaya nanti waktu nyari namanya nggak bingung. Karena kan nggak pakai kode barcode, pakainya nama. Nah, makanya namanya harus pasti dan jelas supaya nanti waktu nyari nggak bingung. Begitu. Berarti ini nggak dus 24 ya. Ini harusnya berarti gini dong. Misalnya satu dus itu harganya taruhlah yang 12.50, yang ini misal 100.000 misalnya gitu. Terus jualnya misal 101.000 misalnya begitu. Gitu, Paham ya? Jadi di sini ada identitasnya. Begitu. Kemudian setelah masuk semua produknya, udah masuk semua nih, atau menurut saya udah cukup lah, misalnya udah masuk 100 atau 200 jenis produk dan pecahannya udah masuk, udah di toko udah kedata semua nih nama produk-produknya. Nah, tinggal masuk ke pembelian, kemudian masuk lagi ke pembelian. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini tinggal klik baru. Kemudian saya klik di sini di halaman kosong yang ini. Klik, nanti punya saya ininya akan otomatis terisi ya. Punya saya nanti ininya akan otomatis terisi. Kalau di saya harus manual, di toko saya harus manual. Nanti saya di sininya akan otomatis terisi. Itu saya tinggal langsung klik di sini. Begitu. Nah, di kolom ini saya masukin stok-stoknya atau produk-produknya, jumlahnya berapa. Ini sebenarnya adalah kolom pembelian, dalam artian kalau misalnya nanti barang masuk dari supplier atau dari sales, ya masukinnya ke sini lewat menu ini.
Cuma kan yang sekarang toko Sia udah berjalan, barang-barangnya sudah ada, makanya kita anggap saja itu sebagai pembelian lagi, kayak kita buka toko lagi misalnya begini. Nah, di kode ini kita tinggal enter aja, enter, kemudian di sini kita pilih teh pucuk. Nah, misalnya yang dus isi 24, misal di toko stoknya masih ada 5 gitu. Nah, di sini ada harganya, ini untuk koreksi harga bener atau tidak. Kemudian ke bawah lagi, masukin lagi stok teh pucuk yang isi 12. Ini ada berapa dus? Misal ada 10 misalnya begitu. Kemudian misal siapa punya showcase, punya kulkas. Nah, yang botol ini ada berapa? Ternyata ada juga misal yang botol nyempil ada 3 misal. Berarti ada 3 botol. Terus dimasukin produk yang lain yang sudah masukin di daftar produk tadi. Makanya harus menyelesaikan daftar produknya dulu supaya ketika ngitung, jadi jangan ngitung stok dulu, udah masukin dulu daftar produk. Kalau mau begitu konsep, kalau saya mau langsung masukin dari program, berarti saya masukin dulu daftar produknya, ditulis dulu semua, baru masukin stok begitu. Kenapa masukin stoknya terakhir? Begini ada jeda antara kita menghitung stok gitu. Ada jeda antara kita menghitung stok dengan kita nulisinnya di program, kita ngisinya di program. Misal begini, saya ngitung stok si teh pucuk ini yang terhitung sama AA sekarang, misal yang botol nih aja, yang gampang aja ya, yang botol nih. Misal waktu sekarang terhitung ada 3. Misalnya hari ini, hari Senin nih, ada 3. Oke, ketulis di pulpen 3, di kertas atau 3 gitu. Tapi karena tidak langsung dimasukkan ke program, saya ngitung dulu yang lain. Misal setelah nulis teh pucuk, misalnya ngitung lagi yang lain, misalnya ngitung sabun, ngitung extra joss, ngitung ST dan lain sebagainya gitu. Sehingga masukin ke programnya besok atau Rabu misal, selang 1 hari gitu. Nah, ketika di hari Rabu itu stoknya kan udah nggak 3 lagi, ada kemungkinan stoknya sudah berubah. Apakah dia jadi 1, ataukah dia jadi 2, ataukah dia malah jadi 10, kita nggak pernah tahu gitu. Karena yang ditulis di program adalah data hari Senin, sedangkan ngisinya di program hari Rabu gitu. Makanya pasti akan ada gap, ketidaksesuaian antara kita ngisiin stok, kita nyatet stok di catatan manual kita dengan program gitu. Waktu dulu kejadian di Ko Andri itu, toko dia tutup gitu jadi toko itu dia tutup. Yang di toko 80 itu toko tutup 2 hari seingat saya waktu itu. Jadi ketika toko tutup, karyawan fokus ngitungin stok dan stoknya nggak bergerak karena nggak ada transaksi. Begitu. Sedangkan kalau yang dia kan nanti mungkin toko akan stoknya dihitung ketika tokonya buka atau tokonya menerima transaksi. Jadi nanti pasti akan ada selisih. Akan ada gejlok sana, gejlok sini gitu. Jadi itu wajar karena tokonya tidak tutup. Ketika transaksi Alfamart dan Indomaret pun kalau lagi stock of name, dia pasti akan tutup toko. Gitu, atau malam ngerjainnya, semalam suntuk tuh, dari tutup toko jam 10 sampai pagi subuh, biasanya seperti itu mereka gitu. Waktu Ko Andri dulu yang di toko 80 yang di depan itu sama, kita geber dari jam 8 malam waktu itu sampai jam 3 atau jam 4 pagi waktu itu, dan itu paginya masih dilanjut lagi sampai siang karena barangnya banyak, jadi nggak bisa, karyawan udah pada teler, jadi nggak bisa gitu. Jadi pasti akan ada gap antara sia nyatet stoknya dengan dimasukin ke program. Syukur-syukur waktu masukin ke program ininya tidak berubah stoknya, tapi biasanya berubah gitu. Ininya seperti itu ya, ininya seperti itu. Nah, teknisnya saya tinggal simpan aja ini kalau udah saya tinggal klik simpan data, udah gitu, udah selesai begitu Kemungkinan nanti saya akan diminta untuk masukin ini sebentar.
Ini ada yang saya perlu edit sebentar ya. Ini saya nggak perlu nanti ngedit. Ini karena database saya udah macam-macam yang make, jadi ya perlu saya edit. Nah, ini masukin lagi tunai. Nah, kalau sudah selesai tinggal disimpan lagi, kembali lagi ya, simpan lagi. Nah, kemudian nanti akan nemuin peringatan seperti ini. Klik aja oke. Ini perhatiin yang di bawah sini ya. Nih, klik oke. Set. Nah, yang di bawahnya akan berubah. Dia akan diminta memasukkan uang. Gitu. Ini habis beli ini. Nah, ini masukin duit sini. Totalnya adalah 1012500. Gitu. Habis itu simpan. Toet. Udah selesai. Dengan ini stoknya sudah masuk. Cek stoknya di produk, laporan persediaan produk, jalankan preview layar, oke. Gitu. Nah, nanti akan muncul teh pucuk yang botol ada 3 botol, teh pucuk yang dus isi 12 ada 10, yang teh pucuk yang dus isi 24 ada 5, begitu. Oke ya, kira-kira seperti itu cara masukin stoknya. Yang perlu dicatat adalah saya harus masukin dulu daftar produknya. Kalau mau langsung masukin dari program. Kalau mau masukin lewat Excel, ya sesuai dengan form yang saya kasih tadi. Ada kode, nama, langsung aja. Kemudian nanti ada harga beli, ada harga jual. Kemudian ada stok. Begitu. Kalau dari program seperti ini, agak lama prosesnya karena satu-satu. Begitu. Oke ya. Kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa dikabarin lagi ke saya. Tapi kalau udah di luar jam kerja ya mohon maaf kalau slow respon.